Shalom semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat dan kebaikan pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul untuk bersekutu bersama. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami mau mulai persekutuan kami. Karena kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami dapat bersyukur. Haleluya. Amin. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah. Dalam pujian dari awal kita katakan, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, Allahku, Allahku, ya
mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam Semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Katakan, kasih-Mu membuatku mengerti. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya, untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya, untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Haleluya. Kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Haleluya. buat Kau kasih-Mu. tak pernah berubah
Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kamu bersorak-sorak memuji namamu, kira kami dapat bersuka cita meninggikan namamu. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas bumi dan burung-burung pun. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas bumi. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas. Katakan Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita pujian dari awal, kita katakan, kemanakah kami mencari? kemanakah Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. sekali lagi Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Ya, kasih Tuhan, syukur malam hari ini karena kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami menundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan, supaya kami dapat
menangkap segala perkataan-Mu, sehingga kami boleh mengalami Engkau Tuhan lewat persekutuan dengan firman. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Semua peralatan ada, baik jaringan internet sekalipun, baik aplikasi ini, semuanya dipakai untuk melayani penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, teman-teman kami juga boleh bergabung dengan segala mungkin. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Mana ini? Oh. Shalom. Jelita. Mana Jelita? Shalom semua. Apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Kok nggak semangat baru? Kenapa baru tua? Kok nggak? PR dia. Oh, kerjaan PR. Memang PR-nya sekarang sudah sulit ya? Memang bikin apa PR-nya? PR-nya bikin apa baru tua itu? Anggota tubuh. Apa? Anggota tubuh. Maksudnya diapain? Disebutkan. Gitu ya. Contohnya gimana? Cobalah dulu. Mana lah Mata gunanya? untuk melihat. Terus mulut tuh. Ucapkan Terus sama apa lagi? Makan sama tadi kan bukan makan aja mulutnya. Untuk makan. Tuhan. Ya kan? Untuk memuji Tuhan. Ya kan? Untuk bicara. Ya kan? Terus apa lagi? Telinga untuk apa telinganya? Mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Betul nggak? Apa lagi? Tangan untuk apa tangan? Untuk apa lah tangan? Untuk bantu mami cuci piring. Iya. Iya kan? Untuk makan juga kan? Terus untuk apa lagi? Untuk mukul nail gitu. Enggak ya. Terus apa lagi? Kaki untuk apa? Berdiri.
Oke, semangat baru tua belajar ya. Nanti mau baca firman Tuhan nggak? Ya, nanti mau baca. Mau baca kan? Oke, nanti adik baca yang pertama ya. Baik. Sekarang shalom kakak Esther, Bang Tian, sama Bow, Mamang Boru, Justin. Salam Salam semuanya. Selamat malam. Berbaik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Siapa lagi? Mana Glory ini ya? Kok nggak muncul ini Kak Glory ini? Shalom keluarga Glory, Kak Glory sama Dek Boas. Mana ya orangnya ya? Baik, nanti ya. Shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Amin. Amin. Shalom Bauli, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Oh ini udah muncul dia. Shalom Kak Glory, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Nanti Kak Glory mau baca firman Tuhan nggak? Mau ya? Mau kan? Oke, nanti dari adik Jelita, baru nanti Kak Glory ya. Baru nanti bisa belajar. Baik, sekarang yang terakhir. Shalom semua yang di studio. Apa kabar? Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Yes, baik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita percaya kabar kita baik karena Tuhan, karena firman Tuhan. Ya, kita percaya ketika kita terus mempersekutukan firman Tuhan, maka Tuhan yang adalah firman itu akan terus menampakkan diri semakin jelas gitu. Ya. Dia tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ya. Kok gelap ya? Oke. Baik. Ya. Nih, lama kali. Oh, belum ada. Bentar ya, belum buka ternyata. Pinjam mouse-nya, Nak. Mana mouse-nya, Papi? Mana Jelita tadi yang mau baca?
Oke, sebentar ya. Tunggu belum ya? Tunggu. Mulai dari sini ya. Panjang juga ini. Tunggu, dengarkan aja ini. Ya. Masuk baru aja ya. Bentar ya. Dari sini ya. Dari sini ya. Sampai coba baca ini. Ya, jelita. Bagian nama Bagian yang mana? bagian mana yang paling penting bagimu? Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Manakah yang paling menarik bagimu? Wah, keren. Makin lama makin lancar ya. Terima kasih guru tua sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan semakin nyata ya sama guru tua ya. Baik. Ini lanjutan lagi ya dari yang kemarin gitu ya. Jadi ditanya gitu, bagian mana yang paling penting bagimu? Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Manakah yang paling menarik bagimu? Bagian manakah yang paling ingin engkau semua dengarkan? Aku tahu sulit bagi engkau semua untuk menjawab pertanyaan itu. Karena watak Tuhan dapat dilihat dalam setiap aspek pekerjaannya. Dan wataknya selalu diungkapkan dalam pekerjaannya dan di semua tempat. Dan yang sebenarnya merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Dan dalam keseluruhan rencana pengelolaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Semuanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nanti ya saya coba jelaskan ya semua nanti. Jadi dari yang diterangkan semua itu dari kejadian sehari-hari yang kita alami. Ketika kita itu sekarang sedang bersekutu, ketika sekarang kita membicarakan firman Tuhan yang baru ini gitu ya, maka kalau di zaman yang lampau kita itu terbiasa dengan dijelaskan oleh orang lain gitu, dijelaskan oleh manusia biasa gitu, manusia gitu ya, karena kita itu belum menerima fakta kalau Tuhan sudah datang gitu. belum ngerti gitu loh. Karena kan iman itu timbul karena mendengarkan firman Tuhan gitu. Nah, ternyata selama ini kan kita masih tertutup mata rohani kita atau telinga rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berkata Tuhan sudah datang gitu. Sehingga
Tuhan yang sudah datang itu tidak bisa menampakkan diri gitu. Kan harus sesuai, harus ada firman-Nya, harus ada landasannya. Nah, namun sekarang secara lambat laun gitu ya, ketika kita mulai mengambil langkah pertama gitu ya, tadinya kita sulit, kita semua nggak ngerti kok, saya pun nggak ngerti gimana caranya gitu ya. Walaupun misalnya saya mengerti, tapi bagaimana membuat kita semua yang ada di sini mengerti, bahkan bagaimana anak-anak kita bisa bergabung bersama-sama, itu kan tidak terpikirkan oleh kita. Gitu. Tapi cobalah lihat selama ini gitu. Coba ingat-ingat, Jelita itu dari umur berapa dia? Coba lihat. Umurnya masih sangat kecil sekali. Umur berapa? 2 tahun. Jelita umur 2 tahun ya. Dari umur 2 tahun sampai sekarang gitu. Coba. Ya, kalau kita pikir-pikir gitu kan. Kalau kita renungkan gitu. Gitu kan. Cobalah lihat. Kan nyata sekali gitu. Tadinya kan kita pikir tinggi sekali pelajaran ini. Tapi ternyata sekarang kita boleh melihat bagaimana anak-anak kita bahkan mereka ikut membacanya. Dan hati kecil kita berkata, Tuhan menerima mereka. Tuhan memampukan mereka gitu. Di sana sini saudara, Tuhan itu Tuhan itu memberikan konfirmasi gitu. Misalnya ketika kita bicara mengenai pohon ara gitu kan, yang tidak berbuah. Bayangkan pohon aja harus mengerti kehendak Tuhan. Apalagi anak kecil gitu. Ya kan? Kan lebih tinggi. Lebih tinggi manusia, derajat manusia daripada pohon gitu kan. Tapi bayangkan pohon pun harus tahu kehendak Tuhan gitu. Harus tahu kehendak Tuhan, maksudnya itu ketika diharapkan dia berbuah ketika Tuhan lewat gitu. Berarti pohon itu harus mengenali Tuhan yang datang itu kan. Nah, coba lihat anak-anak kita gitu. Secara perlahan kan, lihatlah gitu. Dan rasanya saudara, kita itu makin lama makin terbiasa gitu. Makin terbiasa dengan keadaan seperti ini gitu. Dimana Tuhan itu menunjukkan kepada kita gitu satu keadaan yang berbeda gitu. Sangat berbeda dengan orang-orang di luar gitu. Sama-sama sih kita di bumi gitu. Tapi ketika kita percaya Tuhan sudah datang, tadinya kan kita nggak ngerti gitu. Tadinya kita masih was-was karena kita nggak ngerti. Kita mungkin masih was-was, takut-takut gitu kan. Apalagi kalau dikatakan Tuhan itu datang di Tiongkok, Tuhan itu perempuan gitu kan. Kita masih was-was gitu kan. Tapi cobalah lihat gitu. Cara Tuhan itu berbicara kepada kita. Luas sekali kan. Dan kalau kita dengarkan cerita-cerita masing-masing kita ini, saudara. Ya kan? Mungkin kita belum bilang sama orang kalau Tuhan sudah datang gitu. Tapi kita terus mulai mempercayai, karena kan Tuhannya kan sama juga sebetulnya. Mana ada bedanya? Ya kan? Tetap juganya Tuhan yang di hati kita. Tetap juganya Tuhan Yesus. Tetap juganya Bapa Surgawi. Tetap juganya Roh Kudus gitu kan? Gak ada bedanya kan, satu mereka gitu. Lama-kelamaan pikiran kita itu terbuka. Iya. Apa yang tadinya kita pikir sulit, tidak masuk akal, tiba-tiba bisa loh jadi masuk akal.
Iya. Lihatlah secara perlahan, saudara. Kemarin saya ada doakan itu ya. Ada katanya dia berdoa gitu. Tapi mungkin angkatan berikutnya gitu ya. Jadi istrinya kan di ini guru kan. Jadi sudah kritis gitu. Ya kan? Kemarin-kemarin kan kita itu kan boleh hampir nggak pernah saya doakan orang lagi. Lama gitu. Ya, nggak pernah lagi ini gitu. Dan rasanya saya tidak tahu harus mau doain apa gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu saya telepon gitu kan, kasih nomornya gitu. Lalu saya telepon gitu. Pas lagi ini lagi di ICU gitu, saya ingat masa-masa krisis istri saya gitu ya. Jadi lagi ditangani, tadinya sudah nggak sadarkan diri, dia mau cabut semua selang-selangnya katanya kan. Jadi dia sudah cuci darah yang kedua katanya, karena sudah komplikasi juga. Gitu. Terus saya tanya, maaf ya punya anak ya? Saya bilang gitu. Iya, satu saja anak perempuan. Gitu. Anaknya di mana? Gitu. Di rumah. Dia guru di Tabga ya. Nah, jadi saudara, ketika saya, nanti kalau ada kalau nanti kalau anaknya datang ke situ, ajak berdoa sama ya. Saya. Yang pertama yang paling penting, saya panggil Miss jadinya kan, karena sudah ini, karena guru gitu kan, ya sudah lah. Miss harus bisa tenang, harus ada yang tenang gitu. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Oke ya, tenang ya. Mari kita berdoa. Nah, setelah itu saya bilang, nanti kalau ada perkembangannya kasih tahu ya, gitu kan. 2 hari guys, 2 hari. Saya lupa. Karena itu sudah malam-malam kemarin. Lalu, saya teringat itu. Masih hidup nggak ya? Tadi sebelum Zoom saya tanya. Gitu. Salom itu maksudnya bukan Salom saya yang ini kepala sekolah di sana. Ya. Yang buka pintu bagi saya untuk mendoakan guru-guru di sana gitu. Jadi saya tanya gitu, chat gitu. Gimana kabarnya si Pak? Saya sebut namanya gitu. Gimana kabarnya gitu. Waduh, puji Tuhan Pak, sudah pulang dari rumah sakit katanya. Sudah sehat katanya, sudah pulang katanya. Saya bilang, iya nggak dikasih kabar saya. Ya, puji Tuhan lah. Saudara, coba lihat ya saudara. Kemarin itu kan kita itu rasanya kan, mungkin kita pikir akan seperti ini, nggak lagi ada mujizat atau apapun gitu. Tapi lihatlah, saudara. Apakah beda Tuhannya? Tidak kan? Jadi apanya sih yang beda? Coba lihat. Coba selami ya, saudara. Tuhan yang sedang membimbing kita ini, coba lihat. Saudara, saya merasakan saudara setiap hari saudara ya. Saya merasakan ada saja perbedaan saudara. Iya. Ada saja hal-hal yang makin lama Tuhan itu makin menunjukkan dirinya. Ini loh aku ini, gitu loh. Selama ini saudara Tuhan itu kayak monoton gitu loh bagi umat manusia. Kayak tidak tahu perkembangan zaman gitu loh. Kayak tidak mengikuti perkembangan zaman. Kayak cara-caranya itu kayak gitu-gitu aja dalam menyelamatkan manusia gitu. Kayak manusia itu dibiarkan jalan sendiri gitu kan. Sekarang saudara, kalau kita mau cerita ya,
ketika saudara punya hati yang benar-benar mulai terbuka lah gitu. Mulai engkau di dalam hatimu itu simpan segala firman Tuhan itu gitu. Simpan, lalu diam-diam nantikanlah Tuhan itu gitu. Diam-diam gitu. Setiap hari ketika kita memulai hari gitu ya. Diam-diam pikirkanlah kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baru setiap hari gitu. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini, dan kita boleh melihat bagaimana hal-hal yang kita hadapi setiap hari benar-benar selalu baru gitu. Iya. Benar-benar rasanya indah sekali setiap hari. Walaupun memang saudara nantinya akan banyak lagi petualangan kita gitu. Akan banyak lagi gitu. Tapi semua itu karena memang dia semakin nyata gitu ya. Kita itu membuat kita itu bersemangat gitu. Karena sekarang kita bertemu dengan Tuhan yang selalu baru setiap hari gitu. Kita bertemu Tuhan yang seperti itu gitu. Saya rasa saudara, selama puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, saya rasa kita gak pernah punya pengalaman kayak gini. Iya. Bahkan dia janji di lubuk hati kita yang paling dalam bahwa itu belum seberapa. Iya. Walaupun dia ceritakan misalnya dia kesepian gitu ya, dia sendirian. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain nanti saudara akan merasakan betapa suasana hatimu yang bersukacita itu gitu. Itu akan menjadi seperti itulah Tuhan gitu. Iya. Benar-benar kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu memimpin seluruh umat manusia ini, saudara. Iya. Jadi kita, gitu ya maksudnya ya Tuhan memimpin seluruh umat manusia. Jadi gitu saudara pikiran kita. Ternyata begitu ya. Ternyata kerjasama dari kami itu akan membuat kerjasama yang sangat kecil sekalipun akan membuat kita melihat Tuhan yang sesungguhnya itu gitu. Iya. Lama-kelamaan kita berpikir, berarti kalau saya menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan, kalau saya mulai merenungkan tentang watak Tuhan ini, pekerjaan Tuhan ini, ternyata dia nyata sekali ya. Senyata seberapa banyak saya merenungkan tentang Tuhan ini ya gitu. Iya. Jadi kita nggak begitu peduli, nggak begitu mempermasalahkan orang mungkin yang tidak mau gabung gitu ya, tidak begitu mempermasalahkan gitu. Di awal ini kita fokus saja mendengarkan dia gitu, lakukan hal-hal kecil gitu. Tadinya istri saya nggak ngerti gitu kan, walaupun dia sudah baca katanya nggak ngerti gitu kan. Sudah, lakukan aja dulu, saya bilang gitu. Dan akhirnya coba lihat saudara, ternyata hanya dengan dia melakukan itu, ternyata dia boleh merasakan dampaknya bukan hanya bagi dia, tapi bagi sekelilingnya. Bagi kita semua yang ada di sini. Iya. Berarti gini saudara. Ternyata semua ada gunanya ya. Ternyata ketika istri saya gak bisa ngapa-ngapain, terbatas gitu kan.
Paling yang bisa dilakukan itu. Tapi ternyata itu berguna. Coba lihat saudara. Iya kan? Cobalah lihat Tuhan yang menampakkan diri kepada kita ini. Sepenuntut di zaman Taurat nggak dia? Dia enggak kan? Ingatlah waktu kita dulu mencari Tuhan itu. Sampai berpuasa. Iya kan? Oh, semua dijaga saudara. Kalau dulu tegangnya minta ampun gitu. Wah, Glory sudah matiin kameranya. Dengan tuh Glory, Kak Glory, ayo sekarang baca ya. Mana Kak Glory? Baca ya. Nah, ini ya. Sebelum tidur baca dulu ya. Oke, sebentar dari sini sampai. Oke. Sebentar. Ketutup dia. Apalah ini. Mati pula mouse papi ini. Oke. Isi persekutuan terakhir kita tentang pekerjaan Tuhan terdiri dari kisah-kisah dari Alkitab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu kala. Semuanya adalah kisah tentang manusia dan Tuhan dan tentang hal-hal yang terjadi pada manusia. Sementara juga melibatkan partisipasi Tuhan dan mengungkapkan dirinya. Jadi kisah-kisah ini mengandung nilai dan makna penting untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Kak Glory. Terang cas kena ini. Coba kasih berani dulu. Cas handphone. Baik. Isi persekutuan terakhir kita tentang pekerjaan Tuhan terdiri dari kisah-kisah dari Alkitab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu kala. Semuanya adalah kisah tentang manusia dan Tuhan dan tentang hal-hal yang terjadi pada manusia. Sementara juga melibatkan partisipasi Tuhan dan pengungkapan dirinya. Jadi, kisah-kisah ini mengandung nilai dan makna penting untuk mengenal Tuhan. Segera setelah menciptakan umat manusia, Tuhan mulai menjalin hubungan dengan manusia dan berbicara kepada manusia, dan wataknya mulai disingkapkan kepada manusia, diungkapkan kepada manusia. Perhatikan ya saudara ya, apa yang sedang kita alami sekarang jadi benar-benar seperti yang dialami oleh manusia mula-mula. Gitu ya. Jadi semua kita ini, kemarin ketika saya konseling itu si Ian sama si Dian itu ya, saya bilang gini. Jadi yang kamu dengarkan ini sekarang Tuhan loh. Gitu. Ketika saya bilang, oke, mulai sekarang belajar berdoa ya. Gitu. Kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Berdoa itu katakan apa saja yang kamu rasakan. Gitu. Saya ajarin gitu. Nah, jadi benar-benar saudara saya merasakan gitu, kayak Tuhan membimbing mereka gitu.
Iya, cara perlahan saya ngomong. Itu rasanya saya benar-benar merasakan bagaimana sabarnya Tuhan itu gitu. Terhadap mereka gitu. Iya. Gimana caranya saudara menangani seorang anak yang punya bapak 4 kali menikah gitu. Ya kan? Dan dia malu untuk menceritakan pernikahannya kepada saudaranya gitu, kepada kakak dan abangnya gitu. Di situ benar-benar saudara saya melihat bagaimana Tuhan itu datang kepada mereka seperti seorang bapak gitu. Iya. Hei nak, bapak ada di sini, kira-kira kayak gitu loh. Kamu gak boleh minder ya nak. Walaupun keadaanmu kayak gitu, kamu gak boleh minder ya. Ayo, kamu udah besar sekarang. Kamu sekarang mau nikah. Iya, mungkin kan dia gak siap. Tapi kan kalau kayak gitu kan biasanya kan dibutuhkan saudara. Seorang figur ayah gitu bagi dia. Gitu. Karena harusnya kan butuh keluarga yang akan menyemangati dia gitu. Iya. Karena masih sangat muda saudara. Mungkin dia belum siap juga untuk itu. Dia butuh orang tua gitu. Disitulah saya merasakan Tuhan itu datang gitu. Bagi mereka gitu. Iya. Benar-benar saudara saya itu nggak tahu ya. Rasakan itu saya boleh merasakan bagaimana kesabaran Tuhan terhadap mereka gitu. Iya. Rasanya kadang kalau saya lihat kayak mau bertengkar gitu ya. Terus kayak perhatiannya kemana si Iannya itu gitu kan. Ketika mau ngomong firman Tuhan gitu ya. Kayak nggak aman gitu dirinya gitu. Lalu saya bilang, kenapa? Iya, apalagi saudara saya ngikut yang pelatihan untuk jadi konselor untuk orang yang dikatakan autis itu gitu. Ya kan? Kan pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam batin saya gitu. Iya. Dengan melihat keadaan seperti itu Tuhan. Dan benar-benar penanganannya itu saudara bukan kayak kita, penanganan kayak alam roh. Nggak jelas sebetulnya gitu. Meraba-rabanya sebetulnya. Tapi karena kepedean gitu, nggak pernah mau mengaku salah. Iya. Padahal sebetulnya kita meraba-raba. Oh jangan-jangan roh ini, jangan-jangan roh ini, jangan-jangan ini. Kan dulu sebetulnya kayak gitu. Pakai semua ilmu, pakai air hidup, pakai ini semua. Jangan-jangan kayak gini. Iya kan? Tapi sekarang saudara benar-benar gitu. Dengan sabar melakukan hal yang kecil. Iya. Dan ini juga saudara ketika lihat itu gitu. Kan sekarang kan selama 5 tahun ini kan. Berarti kan 4-5 tahun ini saudara. Ketika kita bersekutu setiap pagi itu saudara. Ya kan. Seperti saya katakan tadi. Dari Celita umur 2 tahun gitu kan. Sampai TK, sampai masuk SD gitu. Ya kan. Cobalah. Gak nyangka loh kita. Tuhan benar-benar ada di antara kita. Ya. Iya.
Iya, Tuhan memang yang selama ini juga yang kita cari, yang kita rindukan. Ya itu sama kok, nggak ada, mana ada bedanya? Nggak ada kan? Bedanya apa? Firman yang baru sekarang diucapkan. Sekarang Tuhan yang kita dengarkan ini apa? Kita kayak sudah melewati kita kayak sudah berpengalaman kira-kira kayak gitu loh. Jadi kita itu dibawa melintasi zaman gitu. Iya. Jadi kayak Tuhan bilang kayak gini, ini loh. Selama ini kan aku gak kasih tahu kan apa yang ku kerjakan, dia bilang. Makanya kan manusia selama ini pikir ya udah Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Itulah kebanyakan orang Kristen. Terus memegang Kisah 3 ayat 21 itu. Baru nanti ketika dia datang kedua kali, barulah semua diangkat. Cobalah kalau kita pikir-pikirlah sekarang. Kalau terus kita punya iman kayak gitu. Cobalah pikir. Sementara pada kehidupan kita setiap hari, kita boleh melihat bagaimana kekhawatiran, bagaimana ketakutan, bagaimana kita tidak lepas dari kelemahan kita, dari emosi kita. Cobalah lihat. Cobalah cari siapapun gitu. Bukankah mereka gagal dalam hidup mereka? Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan? Ya kan? Sementara nanti tiba-tiba mereka bilang, oh nanti kita akan diangkat katanya. Terus dalam kondisi kayak gitu kita diangkat, gimana lah? Bukankah sekarang ini benar-benar kita melihat pekerjaan Tuhan itu dinyatakan? Apanya sih pekerjaan Tuhan itu? Bukankah firman-Nya? Masih beranikah kita saudara mengandalkan diri kita sekarang? Dulu gampang sekali saudara. Kita mungkin cari urapan segala macam kan. Karena kita pikir semakin banyak urapan kita, semakin kudus kita. Apa yang terjadi? Semakin banyak urapannya, semakin sombong dia. Semakin kuat dagingnya malahan. Ya kan? Bukankah gitu seperti itu dulu? Tapi coba lihat sekarang saudara. Ketika kita sabar menerima apa yang kita hadapi. Kan itu kan. Sabar ya. Kita tenang menghadapinya gitu kan. Sudah jalani aja. Mungkin kamu merasa terhina. Ya kan? Tapi cobalah lihat. Secara perlahan Tuhan itu ternyata gak membiarkan kita terhina kan. Enggak. Hanya kita mau saja dihakimi. Itu saja kok. Kita gak merasa diri kita lebih baik lagi dari orang lain kan. Tapi itu kan yang membuat kita itu mau jadi cari Tuhan terus kan. Betul gak? Ya itu yang membuat kita itu jadi mau datang tiap hari. Bukan sekedar datang rutinitas kan. Tapi benar-benar kita datang. Kita bergantung sama Tuhan kan. Tapi tahu gak? Kejutan-kejutan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Lihatlah. Coba misalnya kalau kita nyanyikan sekarang lagu yang tadi itu. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji dia. Sebelum itu apa? Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji dia. Coba. Gimana gunung-gunung bertepuk tangan itu? Tapi tahu nggak? Bagi kita itu kan nyata kan? Cobalah lihat saudara. Betapa indahnya Tuhan itu. Sekarang kita akan jadi berhati-hati apapun yang diperhadapkan. Siapapun orang misalnya
kita tekuni seseorang gitu kan. Iya kan? Tapi benar-benar Tuhan itu menunjukkan kepada kita, saudara. Lihatlah. Seperti saya bilang, rasanya paling gak suka saya yang model-model kayak gini pelajarannya gitu. Yang saya bilang, yang training itu tentang kayak filsafat tentang ini gitu. Tapi ketika ya Tuhan, karena kau bilang tidak ada yang secara kebetulan. Jangan-jangan apa yang tidak kusukai itu yang ingin supaya aku pelajari. Ya kan? Mau kan kita merendahkan diri? Iya. Ketika mau merendahkan diri, disitulah benar-benar saya melihat. Iya loh. Melihat orang itu kan gak kenal sama saya loh, saudara. Puji Tuhan gak ada yang saya kenal di antara mereka itu. Iya. Gak ada yang saya kenal. Saya bersyukur. Dan saya pun gak mereka kenal gitu. Tapi saya boleh melihat, saudara. Tuhan yang hidup dalam hati kita ini itu menyatakan dirinya. Itu yang paling indah yang saya lihat, saudara. Jadi benar-benar saudara kalau melihat itu, saudara, benar-benar berbeda sekali dengan dulu, saudara. Kalau dulu, saudara, itu ada kayak unsur kita itu menarik perhatian orang gitu. Iya, kalau dulu gitu. Karena kan ada urapan kan, ada wibawa kan. Iya kan? Ini enggak. Saya benar-benar melihat Tuhan itu sendiri. Jadi rasanya, saudara, saya seperti memperhatikan Tuhan itu. Padahal kan Tuhan itu kan melalui kita dia menyatakan dirinya kan. Melalui mulut kita kan. Melalui sikap kita kan. Betul gak? Melalui kata-kata kita kan. Tapi kita boleh melihat loh. Iya Tuhan, ini Engkau bukan aku. Jadi kayak kita itu ikut sama-sama menikmati Tuhan itu gitu loh. Iya. Kalau kita mencoba ingin kita berpikir itu karena kita, Tuhan sudah meninggalkan kita. Iya. Karena kalau kita merasa bangga sedikit aja gitu kan, Tuhan sudah meninggalkan kita. Kita langsung merasakannya. Ketika rasanya kayak Tuhan itu sudah nampak, sadarilah. Bentar lagi Tuhan itu sudah gak ada. Artinya gini, sudah lakukan lagi. Hidup lagi sebagai manusia normal. Gak supranatural gitu. Iya. Jadi benar-benar saudara kita ini akan melihat bahwa langit baru dan bumi yang barulah sebetulnya yang kekal. Maksudnya itu yang cocok untuk kita. Bukan sorga, sorga itu alam roh. Iya. Jadi kita nggak nunggu nanti. Coba bayangkan saudara. Apakah saudara akan membayangkan orang tuamu, engkau akan berjumpa dengan orang tuamu nanti wajah mereka? Bukan loh. Kan sudah jadi roh mereka. Yesus saja menampakkan diri, nggak pakai lagi rupanya yang dulu kok. Betul nggak? Coba lihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Apakah dia masih pakai rupanya yang dulu? Enggak kan? Kalau dia pakai rupa yang dulu, tentulah mereka kenal. Tapi bukan berarti dia nggak bisa pakai rupa itu. Makanya banyak kan dia menolong orang-orang Muslim dengan rupa yang ada di kalender itu kan? Bisa. Iya. Bisa. Tapi gak selalu begitu.
Artinya saudara, kehidupan orang-orang sebelumnya kita akan lihat lagi, tapi sudah dalam rupa yang lain. Iya, itulah sebetulnya. Oh, jangan-jangan. Nah, kita mulai kayak gini. Jangan-jangan orang-orang kudus yang turun bersama dengan Tuhan itu, mereka itu ya. Gitu loh. Oh, berarti nanti, oh itu maksudnya ya. Langit baru, bumi baru itu tidak lagi akan dimasuki oleh orang-orang kayak gini. Oh itu maksudnya ya. Gitu nanti saudara. Selamatlah. Ya. Tuhan nggak bisa kita prediksi saudara. Bayangkan kita lagi belajar firman Tuhan loh. Tapi nggak pernah ada metode dimanapun saudara temukan model seperti ini. Iya. Sebetulnya mereka yang pelajaran yang saya bilang itu saudara, mereka sampai bisa jadi spontan semua mereka itu. Mereka gambar itu yang saya bilang kemarin itu ya. Mereka gambar, lalu mereka akan baca dari gambar mereka itu apa yang disingkapkan ketika mereka spontan itu. Ketika saya melihat ini, saya begini. Tadi perasaan saya kayak gini. Gitu. Saya mulai merasakan kalau Tuhan itu kayak gini. Iya. Dan itu ternyata itu kan sudah umum itu. Iya. Tapi tahukah saudara, apa yang sedang kita pelajari sekarang? Cobalah saudara. Bisakah saudara sekarang lihat bagaimana Tuhan yang sama yang dalam hati kita. Lihatlah betapa dia itu menunjukkan dirinya. Kayak dia ini loh, kayak dia sekarang menunjukkan dirinya ini loh. Setelah aku melihat perjalanan hidupmu, ini loh yang aku pelajari tentang kamu. Sekarang baru disingkapkan dia kepada kita. Kita jadi tahu bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita. Kita jadi tahu. Dan kita itu jadi ingat gini. Iya Tuhan, silakan Tuhan. Memang betul Tuhan, aku hidup karena Engkau. Makasih Tuhan untuk itu. Oh anak-anak kita pun saudara. Kalau saya cerita misalnya tentang kalau saya terus cerita tentang Tuhan setiap hari kepada saudara, siapapun yang menangkapnya, kalau dia melakukan sedikit aja, bukankah dia sudah mengalaminya? Ya. Bayangkan kalau misalnya berulang-ulang saya saksikan tentang Tuhan yang nyata. Dulu aja saudara, dulu pengkhotbah yang saya sukai itu hanya berimajinasi dia. Tapi saya sangat terobsesi. Itu bisa saya ingat semua itu. Iya. Apalagi kalau sekarang saya terus cerita. Tiap hari lagi bayang. Tiap hari. Bahkan ada malam hari juga. Belum lagi hari Minggu lagi. Haleluya. Baik, mari kita lihat ya lanjutannya. Dengan kata lain, dari saat Tuhan pertama kali menjalin hubungan dengan umat manusia tanpa terhentikan,
Dia mulai memberitahukan hakikatnya, apa yang dimilikinya, dan siapa dia secara terbuka kepada manusia. Terlepas dari apakah orang-orang pada zaman dahulu atau orang-orang pada zaman sekarang mampu melihat atau memahaminya, Tuhan berbicara kepada manusia dan bekerja di antara manusia, menyingkapkan wataknya dan mengungkapkan hakikatnya. Kau dulu saudara, dia ngomong aja. Memang saudara, manusia di zaman itu saudara mencoba menginterpretasikan kan? Iya. Udah kayak gitu mereka kayak merasa hebat gitu ya. Kadang-kadang ketawa saudara kalau mereka sudah pakai bahasa-bahasa asli gitu ya. Udah tua dia gitu kan. Terus dia pintar, banyak tahu dia kan. Dia mempertahankan kekristenan yang asli, ortodok gitu kan. Kalau dengerin penjelasannya, wih hebat sekali gitu. Iya, tulus memang orang itu. Tapi saudara, kalau dibandingkan dengan Tuhan yang datang sendiri, ya loh. Cobalah ingat di zamannya Tuhan Yesus dulu saudara. Dulu itu sudah banyak sekali ahli Taurat loh saudara. Mereka bertengkar terus mengenai Mesias. Bayangkanlah yang dimaksudkannya mereka itu berdiri di depan mereka. Cobalah saudara. Iya kan? Apa enggak malu kali mereka itu? Mereka membicarakan tentang Mesias. Mesiasnya itu ada di depan mereka. Mereka mendengarkan firman, apalagi si Marta itu mendengarkan nanti akan ada kebangkitan, katanya kan kayak gitu kan. Lah Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup itu, gitu. Yang dijanjikan, yang menjanjikan kebangkitan itu aku, dan di sini aku ada di depanmu. Masa akan mereka bilang, iya Tuhan, benar, nanti akan dibagikan pada akhir zaman. Cobalah saudara, apa nggak lucu sekali itu saudara? Lalu bayangkanlah orang ahli Taurat itu mengatakan sesat Mesias itu. Cobalah bayangkan dulu. Dan itulah yang sedang kita alami. Cobalah bayangkan saudara, kalau misalnya ada orang yang mencoba menggugat kita, menggugat saya misalnya. Lalu dia merasa dia tahu Alkitab misalnya. Cobalah gitu. Sementara dia ini Tuhan yang datang itu gitu. Gimana lagi saudara? Kan kita ini kan karena kita sadar kita ini ciptaan Tuhan kan. Makanya saya berani ngomong kan. Betul enggak? Kan karena saya hambanya lah gitu. Karena saya menghambakan diri, kan karena saya merasa hidupku bukan aku lagi kan sebetulnya kan. Makanya saya berani bicara seperti tadi kan. Kan karena saya gak berhak lagi atas diri saya. Makanya kan Tuhan bebas menggunakan saya. Kan gitu kan ceritanya kan sebetulnya. Normalnya itu kayak gitu loh. Entah mau Tuhan bilang saya itu anak sulungnya kah, mau umat Tuhannya kah, entah sejauh mana. Yang penting saya ini ciptaan Tuhan. Dan bayangkan arti ciptaan Tuhan itu apa Tuhan bilang kemarin? Apa arti ciptaan itu? Istrinya. Dia gak menganggap kita lebih rendah. Makanya kenapa Tuhan itu kesepian? Coba. Masa bisa Tuhan kesepian? Kesepian karena apa? Karena memang kita diciptakan itu ketika dia bilang engkau adalah, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sebetulnya persis seperti itulah ketika Tuhan menciptakan manusia.
Tuhan itu satu. Gitu loh. Bayangkanlah ketika diciptakan kita manusia ini. Jadi Tuhan kesepian karena apa? Karena gak ada manusia yang menghibur dia. Kalau yang lain mah enggak lah, itu bukan itu yang kuharapkan untuk memuji aku, untuk enggak. Dan pujian yang kuharapkan juga bukan seperti pujiannya Lucifer, bukan. Dibesarkannya kita, saudara. Ditunggu kita sampai ribuan tahun, sampai 6.000 tahun, saudara. Iya kan? Cobalah. Kalau kita nggak berani menghampiri dia, bukankah berarti kita ini memberontak terhadap dia? Iblis saja kalau dipanggil harus datang. Oh, iblis loh. Iblis kan pelawan Tuhan gitu. Tapi kalau dia dipanggil wajib datang. Nah, gimana? Apalagi kita. Betapa berharganya kita. Iya kan? Lalu saudara, orang mencoba intervensi kita. Mereka sebetulnya lawan siapa sih? Iya kan? Mengenai pilihan, bukankah Tuhan yang memilih? Apa ada urusan kita di situ? Enggak ada urusan kita di situ. Apa ada urusan saya di situ? Mana ada, orang saya belum tahu apa-apa kok Tuhan sudah pilih. Masih dalam kandungan, tahu apa kita? Dalam kandungan, tahu apa kita? Iya kan? Kira-kira seperti itulah dulu kedatangan Tuhan. Coba, apalagi gak lucu sekali itu, saudara. Bayangkan mereka itu menentang. Bayangkan mereka bilang sama Mesias itu, ciri-ciri Mesias akan datang kayak gini. Mbah, Mesiasnya di depan mata mereka. Mereka bilang, kamu datang dari iblis katanya. Cobalah. Saudara, itulah sebetulnya yang sedang terjadi di antara kita, saudara. Iya. Iya, ini yang sedang terjadi gitu. Makanya nggak bisa kita prediksi dia. Iya. Nggak ada orang yang boleh menganggap dirinya jadi Tuhan. Nggak ada yang boleh. Nggak bisa. Tetapi Tuhan memang ingin menampakkan dirinya. Kalau kita di sini semua terus lapar dan haus akan Dia. Iya kan? Kan mau nggak mau semua kita yang ada di sini mana mau lagi mencari pujian dari manusia. Iya kan? Masih mau nggak kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Kalau kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, bukankah Tuhan akan membinasakan kita? Iya kan? Kalau kita nggak benar-benar sekarang ini, Tuhan kami ini bisa hidup karena Engkau Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan terima kasih ya. Aku hari ini bisa berjalan. Aku hari ini bisa bekerja. Terima kasih Tuhan. Kalau misalnya kita diperhadapkan dengan orang lalu kita tolong orang itu. Ya kan? Apakah kita merasa bangga kita bisa tolong orang lain? Tidak kan? Kita akan bilang, Tuhan terima kasih. Aku melihat Engkau menolong orang itu. Iya loh. Iya kan? Makanya walaupun saya ngomong tiap hari, apakah saya capek?
Saya tetap mendapatkan kekuatan baru walaupun ngantuk atau apapun gitu. Tetap ada kekuatan baru. Ya. Dan nanti saudara, kelompok ini akan bertambah terus. Iya. Dia tidak pernah menutupi atau menyembunyikan apapun dari manusia, melainkan menyatakannya secara terbuka dan melepaskan wataknya sendiri tanpa merahasiakan apapun. Coba lihat ini saudara. Iya loh saudara, kalau saudara ikutin terus ya, kalau ikutin terus kata-katanya gitu ya, setiap hari saudara dengarkan ini gitu ya, saudara kan gini, ih, kok bisa ya terus kayak gitu ya, tapi benar loh, gitu, pas loh, Alkitab ngomong kayak gini betul loh, gitu. Benar-benar kita itu kayak ada yang menerangkan kepada kita. Gak peduli latar belakang pendidikan kita apa. Gak peduli. Bahkan gak peduli ada anak-anak gitu. Gak peduli. Iya. Kita percaya sekali kalau Tuhan itu sanggup. Sanggup menerangkan kepada kita. Kepada anak-anak kita. Gak tahu gimana caranya. Alam bawah sadar kita bisa mengerti. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih Engkau sudah menampakkan diri bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari hari ke hari. Engkau menunjukkan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin.